Para ulama sudah menjelaskan bahwa di bidang hukum, hadis yang boleh digunakan sebagai dalil hanyalah hadis-hadis hasan atau hadis yang sohih. Tapi kenapa di dalam berbagai kitab kita menemukan para ulama menggunakan hadis-hadis yang sanadnya doif? Saya Mujadid Sigit Alia, ini adalah lanjutan mata kuliah Takhrijul Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah Takhrijul Hadis. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu pembahasan penting di dalam ilmu hadis, yaitu i'tibarus sanad. Saya harap teman-teman bisa fokus karena materi i'tibarus sanad ini adalah salah satu pokok inti dan core dari materi mata kuliah Takhrijul Hadis. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Mungkin teman-teman pernah mendapatkan ada kitab fikih yang di dalamnya digunakan hadis-hadis yang sanadnya lemah. Timbul pertanyaan, kok bisa? Bukannya para ulama sudah sepakat bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan ahkam itu tidak boleh menggunakan hadis yang lemah. Minimal yang digunakan adalah hadis yang hasan. Tapi kenapa ulama besar dan tentunya mereka adalah orang-orang yang paham di dalam ilmu hadis menggunakan hadis yang sanadnya lemah? Nah, simpan dulu rasa penasarannya karena di pertemuan kita ini pertanyaan itu akan kita jawab. Oke, biar perkuliahan kita hari ini terarah, ada 4 target yang harus kalian capai ya. Yang pertama, kalian harus paham betul konsep dasar i'tibarus sanad. Kedua, kalian harus bisa membedakan mana yang namanya syahid dan mana yang namanya mutabi. Ketiga, kalian harus jago bikin skema sanadnya. Dan yang terakhir, kalian bakal paham bagaimana sih cara atau mekanisme naiknya kualitas sebuah hadis itu. Intinya, saya tidak ingin teman-teman hanya menghafal teori, tapi harus bisa mempraktekannya langsung. Jadi rute pelajaran kita hari ini mungkin cukup padat, tapi sebenarnya seru sekali. Yang pertama kita akan lihat pengantar i'tibar. Lalu yang kedua kita akan mempelajari apa sebenarnya i'tibar itu. Dari situ kita bisa mengetahui tentang apa itu syahid dan apa itu mutabi. Lalu saya akan menjelaskan tentang cara-cara menyusun skema sanad. Dan yang terakhir kita akan mempelajari bagaimana bisa hadis itu naik derajat. Baik, yang pertama, kenapa sih kita harus masih melakukan penelitian terhadap kualitas hadis? Tentu saja jawabannya kita bisa berkaca kepada satu sentilan dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi, di mana beliau melihat banyaknya da'i yang gampang menyampaikan hadis, tetapi tidak dengan sanad yang hasan ataupun sahih. Mungkin tujuannya baik karena dia ingin menyampaikan dan membuat orang semangat untuk beribadah. Tetapi dampak negatif dari itu adalah tersebarnya hadis-hadis lemah dan hadis-hadis palsu. Nah, disinilah tugas teman-teman sebagai mahasiswa ilmu hadis untuk menjelaskan kepada masyarakat mana hadis yang sahih, mana hadis Dan metode yang itu dhaif. ya lewat i'tibar. Selanjutnya, apa itu i'tibar sanad? Ini adalah langkah krusial yang harus teman-teman lakukan tepat setelah selesai mengerjakan takhrij. Jadi, secara bahasa, i'tibar itu artinya memperhatikan atau meninjau. Nah, kalau dalam istilah ilmu mustalahul hadis, sanad itu ibaratnya kita lagi jadi detektif. Dengan i'tibar sanad, kita sedang menelusuri literatur hadis, mengobservasi para periwayatnya. Buat apa? Buat mencari saksi pendukung yang nanti kita sebut sebagai syahid dan mutabi. Tujuannya jelas, untuk mengecek seberapa kredibel jaringan sanad yang kita teliti. Jadi, bayangkan saja teman-teman sedang melakukan investigasi sebuah kasus kecelakaan. Tentu saja teman-teman tidak bakalan percaya hanya dari omongan satu orang saksi saja. Tentu teman-teman akan cari saksi-saksi lain yang juga
menyaksikan langsung peristiwa tersebut untuk melakukan cross-check. Nah, kayak itulah kira-kira esensi kerja dari i'tibar sanad ini. Lanjut ke bagian ketiga, mengenal syahid dan mutabi. Apa sih syahid dan mutabi itu? Jadi, syahid itu adalah hadis dengan makna atau lafal yang sama melalui jalur sahabat yang berbeda. Tapi teman-teman perlu menggarisbawahi kata-kata ini. Dia diriwayatkan melalui jalur sahabat yang berbeda. Jadi begini, misalnya hadis utama yang teman-teman teliti itu riwayat dari sahabat Abu Hurairah. Terus setelah teman-teman melakukan penelusuran di berbagai kitab sumber, ternyata hadis dengan redaksi atau makna yang sama persis ada di dalam kitab-kitab tersebut dan melalui jalur sahabat lain yang bernama Anas bin Malik. Nah, hadis riwayat Anas bin Malik inilah yang posisinya sebagai syahid buat riwayat dari sahabat Abu Hurairah. Nah, sedangkan mutabi ini mirip-mirip dengan syahid, tetapi sahabatnya sama, hanya saja di bagian murid dari para sahabat itu yang berbeda. Artinya, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in dari seorang sahabat, misalnya Abu Hurairah tadi. Setelah kita menelusuri di berbagai kitab, ternyata kita menemukan bahwa ada sanad yang melalui jalur Abu Hurairah juga, tetapi melalui murid dari Abu Hurairah yang lain. Maka orang yang kedua ini disebut dengan mutabi. Agar tidak terbolak-balik, teman-teman hafalkan rumus ini. Kalau dia syahid, maka pendukung dari jalur sahabat. Sedangkan untuk mutabi, itu adalah pendukung dari jalur selain sahabat. Oh iya, khusus untuk mutabi, proses periwayatannya itu kita sebut dengan mutaba'ah. Dan ini ada level-levelnya, terbagi jadi 2 jenis. Pertama, ada mutaba'ah tammah alias mutaba'ah yang sempurna. Kenapa dibilang sempurna? Karena para perawi pendukungnya udah nemenin periwayat utama dari awal sekali, langsung dari guru pertama di bawah sahabat. Terus yang kedua ada mutaba'ah qasirah. Kalau ini, periwayat pendukungnya baru muncul atau gabung belakangan. Bisa di pertengahan sanad atau malah baru di akhir sanad. Misalnya ketemu di level gurunya Imam Al-Bukhari atau Muslim. Bagian keempat, pembuatan skema sanad hadis. Di sini kita bakal belajar bagaimana memvisualisasikan jalur periwayatan itu biar gampang dibaca. Baik, teman-teman siapkan alat tulis ya. Bagaimana cara bikin skema? Jawabannya gampang. Ikuti 5 langkah ini. Yang pertama, susun nama-nama periwayatnya dari bawah. Dari mukharrij kayak Al-Imam Al-Bukhari. Terus tarik ke atas sampai mentok kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, jangan lupa kasih kode buat tingkat generasi periwayatnya. Ketiga, ini tips dari saya, mending teman-teman gambar jalur tunggal dari satu kitab dulu, baru sampai kepada penggabungan di berbagai kitab. Keempat, tarik garis sanad yang tegas dan jelas. Mana yang lurus, mana yang belok ke mutabi atau syahid. Dan yang kelima, ini sering lupa. Cantumkan sigot tahammul wal ada hadis di samping garisnya. Tuliskan apakah mereka menggunakan kata-kata sami'tu, haddatsana, atau hanya menggunakan an. Ini penting buat menentukan sanadnya itu nyambung atau terputus. Nah, bagian terakhir yaitu kenaikan kualitas hadis. Bagaimana bisa hadis yang sanadnya doif menjadi hadis yang hasan? Jadi, ini berlaku untuk hadis-hadis yang tidak memiliki periwayat yang pendusta maupun tertuduh berdusta. Atau dengan kata lain, doifnya ringan. Untuk hadis-hadis yang doif ringan, itu dilakukan iktibar sanad. Jika dalam proses iktibar kita menemukan ternyata ada syahid atau mutabi dari hadis tersebut, maka kedua jalur sanad itu akan saling menguatkan
sehingga hadis yang tadinya dhaif naik derajat menjadi hasan li ghairihi. Tapi sekali lagi, hadis yang bisa naik derajat ini hanyalah hadis-hadis yang dhaifnya ringan, baik karena hafalan periwayatnya yang agak lemah atau karena adanya keterputusan sanad. Sekali lagi, untuk hadis yang dhaif berat tidak bisa terangkat menjadi hasan li ghairihi. Nah, supaya materi ini tidak sekedar menjadi teori, saya memberikan tugas kepada teman-teman untuk membuat skema hadis dari tugas takhrij yang minggu lalu, dan teman-teman harus mencari jalur penguatnya. Setelah teman-teman membuat skema tunggal, maka buatlah skema gabungan. Dan setelah itu, perhatikan baik-baik apakah hadis yang teman-teman teliti memiliki syahid ataupun mutabi. Selamat bekerja. Demikian perkuliahan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.